Di tempat ini saya mengajar. Dan di sini tempat saya belajar. Saya Kasmita Aryani, guru Bahasa Indonesia MTSN 6 Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Ikut kelas yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasmita Aryani. Saat ini saya mengajar di MTSN 6 Hulu Sungai Tengah yang bertempat di Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 di Universitas Islam Malang. Ini tanggal 25 Agustus 2023 saya akan membuat video pembelajaran untuk kebutuhan uji kinerja mata pelajaran Bahasa Indonesia materi cerita inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat? Sehat. Baik? Baik. Masih semangat? Baik. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, lebih baiknya kita membaca doa untuk keberkahan pembelajaran kita hari ini kepada Raihan agar maju ke depan untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna rahman kamila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih pada Raihan yang memimpin doanya. Semoga pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat ilmu yang bermanfaat sesuai dengan doanya tadi. Warzuqna fahman kamila, berilah kami rezeki dan ilmu dan pemahaman yang sempurna. Baik, anak-anak hari ini apakah ada yang tidak hadir? Semuanya lengkap, Bu. Semuanya lengkap. Ya, alhamdulillah tidak ada yang sakit, tidak ada yang tanpa keterangan, dan tidak ada yang membolos ya. Berarti anak-anak di kelas 9A the best ya. Hari ini Ibu akan memberikan sebuah materi tentang sebuah cerita motivasi kehidupan seseorang. Itu disebut apa biasanya kalau motivasi? Inspirasi. Kadang kalau kita ada di titik jenuh, merasa bosan, merasa bingung, bimbang, kadang ada rasa tidak mood lah, bahasa sederhananya atau bahasa yang biasa dipakai. Pernah tidak? Pernah ya. Dalam hidup kita itu ada yang merasa tidak semangat, tidak semangat sekolah, tidak semangat belajar, tidak semangat ketemu teman. Pernah tidak? Pernah. Kadang keluar dari
rumah pun malas. Seperti itu, kadang kita perlu inspirasi, baik dari orang lain ataupun dari buku. Kalau dari orang lain, kadang kita bisa membaca dari media sosial, ya kan? Di Facebook kita baca inspirasi orang lain. Kemudian di mana lagi? Di Instagram. Nah, itu kadang kita ketika kita membaca sebuah cerita inspirasi orang lain, itu membuat kita lebih semangat lagi. Nah, itu namanya teks inspirasi. Dalam capaian pembelajaran kita pada hari ini, capaiannya adalah menjelaskan cerita inspirasi, kemudian menentukan serta menelaah struktur dalam cerita inspirasi. Yang pertama, menjelaskan apa itu cerita inspirasi. Yang kedua, menentukan struktur. Ya, cerita inspirasi, struktur itu seperti apa? Susunan. Kemudian baru ditelaah unsur kebahasaan yang ada di dalam struktur inspirasi itu, cerita inspirasi. Sebelum masuk kepada materinya, Ibu akan memberikan sebuah video, 2 buah video pembelajaran tentang cerita inspirasi. Ini video yang pertama dulu lah. Mereka yang berbahagia adalah yang mampu mengubah masalah menjadi hikmah. Seberat apapun bebanmu, percayalah bahwa semua itu tak pernah melebihi batas kemampuanmu. Oke sobat, ada cerita menarik yang akan meningkatkan energimu dan menguatkan mentalmu setelah yang satu ini. Suatu ketika hiduplah seorang kakek tua yang bijak. Pada suatu pagi hari, ia didatangi seorang tamu anak muda yang sedang dirundung masalah. Langkahnya lemas dan wajahnya kelihatan kusam. Keadaan tubuhnya tak karuan, penampilannya berantakan. Ia sepertinya sedang menghadapi sebuah masalah yang sangat menyusahkan hatinya. Begitu ia bertemu dengan sang kakek bijak itu, ia segera menceritakan semua permasalahan yang dihadapi. Sang kakek yang bijak hanya mendengarkannya dengan seksama. Begitu tamunya selesai mengungkapkan segala isi hatinya, sang kakek lalu mengambil segenggam garam dan meminta kepada pemuda itu untuk mengambil segelas air. Ditaburkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduknya perlahan. Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya, ujar sang kakek bijak. Pahit sekali, jawab anak muda. Hatimu adalah wadah itu, perasaanmu adalah tempat itu, kolbumu adalah tempat kamu menampung segalanya. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah laksana telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
Sobat, ada pepatah mengatakan dengan senyuman mampu menyelesaikan masalah dan diam mampu membuat terhindar dari masalah. Ketika terjadi masalah, lebih baik segera memperbaikinya dengan mencari solusi sebisa mungkin daripada berlarut-larut dalam kesedihan. Agar tidak putus asa, lihatlah bahwa semuanya wajar dan bisa diupayakan menjadi lebih baik. Anak-anak ibu, setelah melihat inspirasi yang pertama tadi, itu tadi ada kata-kata inspirasinya. Ada pepatah mengatakan, dengan senyuman mampu menyelesaikan masalah dan diam mampu membuat terhindar dari masalah. Betul tidak? Jika kita diam, mampu menghindar dari masalah. Karena dari mulut kadang bisa menyakiti, ya kan? Solusi masalah itu bisa kita atasi atau kita mencari solusi sebisa mungkin, baik masalah dengan teman, dengan saudara, ataupun dengan orang tua. Paham maksud dari cerita yang pertama tadi? Baik, sekarang kita akan menonton lagi cerita inspirasi yang kedua. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk menetapkan dua perilaku secara sempurna sebagai hasil dari pengalaman hidup itu sendiri dalam interaksi hidup. Namun, tidak ada yang sesuai dengan satu ini. Amir, bangun. Iya Pak, Mana lembar jawabanmu? Waktu sudah selesai. tapi punya saya belum selesai. Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau Hidup selamanya. Belajar tak mengenal umur, namun belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu tergantung usahamu. Ya, baik anak-anak ibu sekalian, setelah kalian nonton dua cerita inspirasi tadi, cerita inspirasi yang pertama itu tentang apa, dan yang kedua itu tentang apa? Yuk, siapa yang dapat menjawab pertanyaan ibu? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ibu tadi? Angkat tangan. Baik, Raihan, silahkan. Tentang cerita fiksi, itu cerita yang bersifat hayalan. Yang kedua, cerita non fiksi, yang cerita yang bersifat nyata dari seorang tokoh. Ya, baik. Yang pertama tadi kata Raihan bercerita tentang sebuah cerita fiksi atau hayalan, menceritakan tentang
kehidupan meskipun strukturnya atau orangnya di dalam cerita adalah bersifat khayalan, karena tokohnya tadi tokoh dari apa? Dari karton, ya kan? Atau dari animasi. Nah, kalau yang kedua itu cerita tentang kehidupan seseorang. Contohnya tadi, ada nggak yang seperti yang di dalam contoh dari kita? Ya, alhamdulillah tidak ada ya dari kita ya, yang terlambat sekolah, yang main game selalu main game, yang tidak belajar, akhirnya tidak mengerjakan tugas, ketiduran di kelas. Nah, tidak ada, alhamdulillah tidak ada di kelas kita. Nah, itu tadi yang kedua tentang non-fiksi. Ya, tentang non-fiksi, kehidupan nyata yang dialami si tokoh dalam kehidupan sehari-hari. Baik, setelah kita menonton tadi, baru kita masuk kepada cerita atau struktur teks inspirasi. Ya, perhatikan di struktur teks inspirasi itu ada orientasi, ada perumitan, ada komplikasi, dan ada resolusi, serta yang terakhir koda. Orientasi bagian ini berisi pengenalan tokoh. Tokohnya dikenalkan dulu dan latar, baik latar waktu, tempat, dan suasana. Biasanya pengenalan ini terdapat pada paragraf pertama atau di awal-awal, sedangkan latar digambarkan pada paragraf kedua. Setelah orientasi, masuk kepada perumitan peristiwa. Nah, di sini ada sebuah teks cerita inspirasi merupakan yang memuat kisah mengenai tokoh yang menjadi sebuah peristiwa sebagai pengantar menuju konflik. Artinya sebelum masuk kepada konflik, di situ ada terjadi benturan peristiwa. Seperti yang cerita yang kalian tonton tadi, benturan peristiwanya dia main apa? Main game ketika malam hari, tidak belajar, sampai tidurnya pun jam 5 baru tidur, ya, baru tidur itu. Kemudian bangunnya kesiangan, akhirnya dia kejar-kejaran waktu, berlari-lari ya kan menuju sekolah. Setelah ada perumitan masalah, ada komplikasi. Komplikasi yang dipahami adalah sebagai tahapan kemunculan berbagai masalah. Dalam cerita inspirasi sendiri, komplikasi berkaitan dengan hal-hal problematik yang dialami atau dilalui tokoh. Misalnya kemiskinan atau pengangguran. Kalau cerita tadi tentang apa? Komplikasinya ketika apa? Dia sampai ke sekolah, ternyata ulangan, dia tidak belajar dan ketiduran, ya kan? Sampai dimarahi oleh guru. Nah, itu adalah komplikasinya di situ. Terjadinya konflik, permasalahan yang sangat rumit itu di situ. Ketika dia ada sebab daripada akibat yang dia lakukan sebelumnya. Kemudian resolusinya itu adalah setiap tokoh inspirasi memiliki ragam cara untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Resolusi ini sama juga dengan penyelesaian masalah. Tahap penyelesaian masalah atau konflik. Setelah resolusi yang terakhir koda. Dalam tahap terakhir, teks cerita inspirasi ini pasti memiliki amanat. Amanat ini baru yang disebut dengan koda. Nah, itu tadi adalah struktur dalam teks inspirasi. Kemudian, setelah struktur, ada kebahasaan dalam ceritanya. Kalau di dalam teks itu ada kebahasaan. Bahasa yang digunakan yang pertama itu menggunakan kata ekspresif. Seperti menggambarkan simpati, empati, kepedulian, perasaan pribadi tokoh. Seperti contoh video yang pertama ya, inspirasi yang tentang garam tadi, itu tentang menggunakan perasaan empati, simpati ya kan. Ada dia merasa kasihan si kakek tadi dengan si pemuda. Kemudian menggunakan kalimat deskriptif. Ini pelajaran dari kelas 10. Penggambaran sesuai dengan apa yang dilihat, dirasa dengan menggunakan 5 panca indera. Berisi kalimat penggambaran pemaparan secara rinci mengenai suatu objek. Lanjutan, kemudian menggunakan majas. Ini majas di kelas 8. Ada majas hiperbola, melebih-lebihkan. Metafora, metafora apa? Penggambaran. Kemudian personifikasi, seolah-olah benda mati, seolah-olah hidup. Yang keempat itu adalah konjungsi. Apa konjungsi? Kata hubung. Kata hubung di sini biasanya menggunakan konjungsi penjumlahan yaitu dan, konjungsi waktu seperti ketika, tatkala, sewaktu, menyatakan simpulan seperti jadi, oleh karena itu,
dengan demikian. Kemudian pemilihan seperti atau dan harapan seperti agar, supaya. Biasanya kalau harapan itu biasa letaknya di koda. Nah, sudah selesai kita belajar tentang materinya, baru kita membahas sebuah LKPD. Sebelum kita akan mengadakan LKPD atau tugas, kita akan melakukan X breaking dulu, ya. Perhatikan Ibu. Ini tunjuk Ibu diputar. Kalian putar tunjuk masing-masing sesuai dengan arah jarum jam. Ya, kita mulai ya. Kita mulai. Perhatikan Ibu. Semuanya lihat ke muka Ibu. Perhatikan, kemudian tunjukkan tangan kalian ke depan. Putar arah jarum jam. Lebih cepat lagi. Lebih cepat. Kemudian perlambat. Lambat lagi. Letakkan ke hidung. Ayo, siapa yang salah? Letakkan ke hidung. Nah, ini jidat. Nah, ya ini benar. Nah, itu hidung. Ada yang kejidat, ada lagi yang kejidat. Ada yang kejidat. 2 orang yang kejidat, ya. 3 orang. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Apa yang kita bahas hari ini? Kita akan membagi kelompok. Ada orangnya berapa orang di sini? Jumlahnya 36. Berarti ada 6 kelompok. Ibu akan menggunakan metode model pembelajaran Discover Learning tipe Jigsaw yang menggunakan tim ahli, yang ahli bidang bidangnya. Ada yang membahas struktur, ada yang membahas kebahasaan. Kelompok asal itu terdiri dari 6 orang, 6 kelompok. Kemudian nanti bergabung ke kelompok. Yang kelompok asal tadi dibagi lagi. Ada kelompok yang membahas tentang struktur, ada kelompok yang membahas tentang kebahasaan. Kita bagi dulu kelompoknya. Ini 6. Kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, kan gabung ke sini. Kemudian gimana nih? 2, 4, 6 sana. Kemudian di sini baru ke sana lah, Tian yang di belakang, Hanifah ke kelompoknya Najwa. Ya, silahkan mau kelompok dulu. Sudah ya? Ibu akan bagikan, ini ada tugasnya mencari strukturnya, mencari kebahasaannya, dan di sebelah kiri Ibu ini tentang materinya. Ya, baik anak-anak Ibu, setelah kalian itu Ibu bagi LKPD-nya, kalian sudah menentukan orang-orang yang masuk dalam struktur, yang masuk dalam kebahasaan, ya kan, yang Ibu bagi. Kemudian silahkan yang ahli di bidang kebahasaan ambil duduknya sebelah kanan Ibu sini. Yang bidang struktur ambil sebelah kiri, tukar tempat. Ya, silahkan. Yang struktur sebelah kanan, duduknya di sana. Kebahasaan diam di tempat. Baik, Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk berdiskusi sesuai dengan bidang dan ahlinya masing-masing. Kalau sebelah kiri Ibu tentang apa tadi? Unsur kebahasaan. Berarti yang kalian bahas adalah unsur kebahasaannya, apa aja unsur-unsurnya. Kemudian sebelah kanan Ibu ini tentang membahas apa? Tentang struktur teks inspirasi. Berarti Ibu berikan kalian kesempatan untuk berdiskusi, silahkan untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Diskusi kalian akan Ibu beri waktu 30 menit. Ya, dengan sesuai waktu, kerjakanlah dengan benar.
kalau sudah selesai dari timnya, kalian harus menjelaskan nanti ke kelompok asal untuk menjelaskan dari hasil temuan kalian di tim ahli masing-masing. Dari tim kebahasaan nanti bergabung lagi ke kelompok asal yang di sana ada tim struktur. Nanti kalian akan menjelaskan kepada teman yang tim struktur bahwa apa yang kalian peroleh dari tim kebahasaan. Begitu juga sebaliknya, dari tim struktur ini akan kembali ke kelompok asal yang ada temannya dari kelompok tim kebahasaan. Paham? Sudah selesai semuanya? Ya, kalau sudah selesai semuanya, ya silahkan kembali lagi ke kelompok asal. Ya sudah kembali ke kelompok asal. Ya, kalian tugas berikutnya kalian jelaskan hasil temuan kalian di kelompok tim tadi ke kelompok asal. Apa saja yang didapatkan, apa saja strukturnya, apa saja kebahasaannya. Ya, Ibu beri waktu lagi untuk kalian untuk berdiskusi kembali hasil temuan dari tim ahli masing-masing. Ya, baik, sudah selesai? Ya. Saatnya kita presentasi per anggota kelompok. Presentasi yang pertama dimulai dari kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi dari tim ahli masing-masing. Telaah struktur teks cerita inspiratif dan unsur kebahasaannya. Struktur, orientasi, menggunakan kalimat deskriptif, menggunakan konjungsi dan menggunakan perasaan empati. Perumitan peristiwa, menggunakan konjungsi dan menggunakan perasaan simpati. Komplikasi, menggunakan kalimat deskriptif, menggunakan majas hiperbola. Resolusi, menggunakan konjungsi perjumlahan. Kode, menggunakan konjungsi penjumlahan. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya untuk kelompok 2, silakan memberikan jawabannya atau hasil diskusinya. Paragraf pertama adalah orientasi. Unsur kebahasaannya menggunakan kalimat deskriptif, menggunakan konjungsi dan menggunakan perasaan empati. Paragraf kedua perumitan masalah, menggunakan konjungsi dan menggunakan perasaan simpati. Struktur ketiga adalah komplikasi. Unsur kebahasaan menggunakan kalimat deskriptif, menggunakan majas hiperbola. Selanjutnya resolusi, menggunakan penjumlahan. Dan struktur terakhir koda. Unsur kebahasaannya menggunakan konjungsi penjumlahan. Kelompok kedua, beri tepuk tangan untuk kelompok kedua. Nah, setelah kita mempresentasikan dari hasil semuanya sudah presentasi, ya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari hasil kerja kelompok kalian tadi, yang pertama tentang orientasi, yang kedua perumitan masalah, yang ketiga komplikasi, yang keempat resolusi, dan yang terakhir koda. Dan unsur kebahasaan ada empati, simpati, apalagi tadi konjungsi penjumlahan, kalimat apalagi deskripsi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham semuanya? Selesai diskusi, silakan kalian rapikan mejanya, tempat duduknya, silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, Ibu akan membagikan evaluasi untuk kalian untuk mengukur pemahaman kalian sampai di mana. Silakan Ibu beri waktu kalian untuk menjawab soal tersebut. Itu cuma ada 10 soal. Dijawab dengan baik dan dengan penuh teliti ya.
Ibu akan membagikan instrumen survei kepada murid. Dari ada nama di sini, ada kelas, ada nomor absen. Kalian isi sesuai dengan penilaian kalian terhadap ibu hari ini. Penilaian kalian terhadap pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, ibu contohkan, guru saya menyampaikan materi pelajaran dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada emotnya sedih, ada emot bahagia, ada emot biasa saja, dan ada emot cemberut. Ya, di sini ada 14 kolom, berarti kalian harus mengisi kolom tersebut. Ibu akan membagikan ini ya. Silahkan kalian isi. Anak-anak ibu, setelah surveinya sudah diisi, evaluasi sudah selesai. Manfaat pelajaran kita hari ini tentang apa yuk? Tentang cerita inspirasi untuk menambahkan semangat kepada kita bahwa hidup itu tidak selamanya indah dan hidup tidak selamanya sedih, ya kan? Semuanya pasti ada inspirasi masing-masing. Carilah inspirasi yang bermanfaat bagi diri kita sendiri. Pelajaran yang akan datang tentang pembuatan video, ya. Dari kalian nanti akan ibu berikan tugas membuat video cerita inspiratif seperti yang contoh kalian tonton tadi. Baik, sebelum pelajaran kita tutup, kepada Rehan dipersilakan untuk memimpin doa penutup pelajaran. Ya, dengan berakhir doa hari ini, pelajaran ibu tutup. Salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.